Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Pada video kali ini kami akan membagi informasi kepada Bapak Ibu keseluruhannya baik P1, P2, P3 terkait kelulusan pengumuman P3K Guru tahun 2022. Nah, di sini wabil khusus kita akan lihat bagaimana cara menyanggah dan apa dasarnya bagi Bapak Ibu khususnya P1, P2, P3 untuk melakukan sanggah di laman SESCSN terkait hasil kelulusan Bapak Ibu. Untuk itu, ikuti video ini sampai selesai. Nah, sebelumnya kita ketahui bahwa Bapak Ibu sudah mendapatkan informasi kelulusan ya. Informasi kelulusan di laman SESCSN seperti ini. Bagi Bapak Ibu yang mendapatkan informasi hasil kompetensi P3K seperti ini, dinyatakan lolos, maka Bapak Ibu kemungkinan besar tidak memiliki link untuk melakukan sanggah. Nah, apakah P1 yang ataupun P2, P3 yang dinyatakan lolos ini ingin menyanggah? Ya, kemungkinan banyak sekali Bapak Ibu yang juga sebenarnya ingin menyanggah. Mengapa mereka ingin menyanggah? Karena pertama bukan karena mereka dinyatakan lolos, tetapi karena mereka ditempatkan tidak sesuai dengan keinginan. Sesuai dengan regulasi bahwa bagi P1 khususnya juga itu adalah dia ditempatkan di sekolah induk Bapak Ibu ya. Namun banyak juga Bapak Ibu yang ditempatkan di luar induk. Kemudian bagi P2 dan P3 sesuai dengan regulasi dan penjelasan yang disampaikan oleh Pak Andika, nanti bisa Bapak Ibu jadikan bahan bahwa sesungguhnya bagi Bapak Ibu yang P2, P3 yang mengikuti observasi kemarin, di sana Bapak Ibu memiliki nilai yang tinggi, seharusnya formasi yang ada di sekolah lain itu akan dibawa ke sekolah Bapak Ibu. Apatah lagi kalau formasinya itu memang berada di sekolah Bapak Ibu. Namun yang terjadi dari beberapa kasus bahwa bagi Bapak Ibu sudah lolos prioritas 2 ataupun prioritas 3 dari hasil observasi, jangankan Bapak Ibu ditempatkan di sekolah induk atau karena kursinya dibawa ke sekolah Bapak Ibu, tetapi malah Bapak Ibu yang dilempar ke sekolah lainnya. Nah, bagaimana cara Bapak Ibu untuk melakukan sanggah? Karena mungkin tidak ada tombol sanggah bagi Bapak Ibu. Ini kami memberikan gambaran bahwa Bapak Ibu dapat berkoordinasi dengan BKD atau Bapak Ibu bisa melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan melalui rekomendasi kepala sekolah, yaitu pertukaran pelamar antara satu sekolah dengan sekolah lain. Misalnya si A yang berasal dari sekolah yang satu juga sebenarnya daerahnya berbeda, satu di kota A, satu di kota B. Akhirnya Bapak Ibu mengajukan pertukaran ataupun Bapak Ibu minta ditugaskan kembali ke sekolah Bapak Ibu dengan alasan ataupun dengan dasar bahwa Bapak Ibu memang di sekolahnya tidak ada guru. Dan ini Bapak Ibu harus lakukan melalui rekomendasi kepala sekolah sehingga dapat dipindah tugaskan atau di SPT-kan ke sekolah Bapak Ibu. Karena tidak mungkin dapat merubah hasil keputusan Panselnas ataupun tidak bisa dimutasi sesuai dengan regulasi P3K. Ini bagi Bapak Ibu yang lolos ya. Nah, sesungguhnya bagi Bapak Ibu yang dinyatakan tidak lolos seperti ini dulu bagi Bapak Ibu yang mendapati nama instansinya belum mengatur tanggal. Ini Bapak Ibu silakan tunggu sampai nanti ada muncul hasil dan juga akan mengikuti langkah-langkah selanjutnya baik sanggah maupun pengisian daftar hidup. Kemudian bagi Bapak Ibu mendapati notifikasi tidak lulus ya, ini tidak lulus, maka inilah bagi Bapak Ibu nanti yang akan melakukan sanggah ya. Akan melakukan sanggah, kemudian melakukan sanggah dan ini akan ada tombol sanggahnya di laman SESCSN. Tentu ini mengacu pada P3K Guru, di laman P3K Guru untuk melihat jadwal-jadwalnya. Nah, sekarang Bapak Ibu kita akan lihat informasi selanjutnya bahwa setelah Bapak Ibu memiliki hasil seperti tadi, di bagian bawahnya ada hasil seperti ini ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Bapak Ibu mendapati posisi penempatan. Ini sebagaimana yang sudah kita sampaikan, bahwa Bapak Ibu bisa melihat hasil nilai Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang akan melakukan sanggah, Bapak Ibu tidak hanya membutuhkan nilai Bapak Ibu sendiri. Nah, ini untuk P1 ya, yang jelas ini adalah nilai tahun 2021.
Nah, bagi Bapak Ibu P1 yang tidak bisa tidak lolos, tentu Bapak Ibu bisa maksud kami bisa melakukan berdasarkan nilai yang Bapak Ibu peroleh dari tahun 2021 yang lalu, karena memang rekapan ya, berupa rekapan nilai. Kemudian bagi Bapak Ibu yang P2, P3 yang mendapatkan hasil seperti ini, nah ini Bapak Ibu silakan nanti juga Bapak Ibu harus mendapatkan bahannya. Bagaimana bentuk bahannya? Yaitu bahan nilai secara kolektif, di mana Bapak Ibu memiliki nilai Bapak Ibu dan ada nilai ya orang-orang ataupun rekan guru yang lolos, dinyatakan lolos tahun 2022 kemarin dari hasil observasi. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa nilai ini adalah nilai dari kepala sekolah ya, nilai dari kepala sekolah, nilai dari jawaban pengawas, dan nilai dari jawaban guru senior terhadap Bapak Ibu pada hasil observasi kemarin. Nah, Bapak Ibu yang akan melakukan sanggah, Bapak Ibu perlu mendapatkan hasil rekapannya. Nah, seperti ini ya, kita tunjukkan. Di mana Bapak Ibu bisa melihat dan mendapatkan itu dari web instansi Bapak Ibu sendiri. Contohnya di sini di Kabupaten Bondowoso sudah mengumumkan hasil P3K guru. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mendownload, ini hasil resminya, pengumuman hasil seleksi secara resmi. Kemudian yang di bawah adalah rekapitulasi. Nah, ini Bapak Ibu bahan yang Bapak Ibu harus gunakan. Rekapitulasi hasil seleksi P3K guru tahun 2022. Nah, silakan nanti Bapak Ibu akses di PKD masing-masing. Hasil contohnya seperti ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang mendapati nilai Bapak Ibu, nah ini ya ada nilai-nilainya. Tentu nanti di sini akan ada jumlah pesertanya dengan nilai-nilainya. Dari di sinilah bahan-bahan yang nanti Bapak Ibu bisa gunakan untuk melakukan sanggah. Orang-orang yang bisa melakukan, yang memungkinkan sekali dapat melakukan sanggah itu adalah orang-orang yang berada di urutan di bawah mereka yang dinyatakan lolos seleksi P3K tersebut. Namun bagi Bapak Ibu yang berada di urutan terbawah juga sebenarnya masih memiliki hak. Namun mungkin kecil kemungkinan. Kemudian kita lihat juga daerah lain yang sudah mengumumkan, yaitu di daerah Denpasar ya. Nah, ini di daerah Denpasar juga sudah mengumumkan hasil P3K gurunya. Nanti Bapak Ibu bisa download di sini untuk melihat bahan yang dapat Ibu gunakan untuk membandingkan nilai Bapak Ibu dengan nilai pelamar lain sehingga dapat melakukan sanggah. Nah, nanti silakan dapat download. Kemudian juga daerah yang sudah mengumumkan itu antara lain adalah ini contoh hasilnya ya. Hasilnya yang di daerah mana ini? Ini Ponorogo ya. Ini Bondowoso ya, ini di daerah Bondowoso tadi ya. Nah, di sini ada keterangan-keterangan yang bisa Bapak Ibu gunakan. L lulus, kemudian TH, TMS dan sebagainya, ada keterangan-keterangannya ada di sini. Kemudian daerah lain adalah daerah mana ini? Semarang. Ya, hasil seleksi pengadaan pemerintah di lingkungan Kota Semarang tahun 2022. Nah, silakan Bapak Ibu download, nanti lihat hasil untuk dibandingkan. Kemudian daerah lain, ini ada lampirannya ya. Nah, lampiran inilah merupakan hasil yang seperti tadi, rekapan kelulusan. Kemudian kita lihat lagi PKD Sulawesi ya, PKD Sulawesi Selatan. Nah, ini ada juga hasil yang dapat Bapak Ibu gunakan nanti di sini, dapat Bapak Ibu download terlebih dahulu untuk melihat perbandingan nilai agar Bapak Ibu bisa menyanggah. Isi sanggahannya dipastikan nanti harus sesuai bahasanya, kemudian baik bahasanya, kemudian juga dapat diterima secara logika ya, bahwa Bapak Ibu semestinya bisa diloloskan. Nah, kemudian selanjutnya di daerah Ponorogo ya. Ponorogo juga sudah mengumumkan hasil kelulusan P3K guru. Kemudian kita lihat daerah lain. Ini di daerah mana nih? Ini daerah Kabupaten Sumbawa ya, sudah ada
pengumuman hasil seleksi kompetensi calon P3K guru jabatan fungsional guru di lingkungan Kabupaten Sumbawa. Silakan juga di Bapak Ibu bisa download langsung di sini. Kemudian selanjutnya kita lihat ada informasi juga di kota atau Kabupaten Magetan ya. Kabupaten Magetan juga sudah mengumumkan hasil P3K guru. Jadi Bapak Ibu silakan mendapatkan hasil rekapitulasi nilai untuk membandingkan nilai Bapak Ibu dengan nilai rekan-rekan yang dinyatakan lolos sesuai dengan formasi Bapak Ibu. Di sini kami memiliki salah satu screenshot dari rekan guru yang sudah mencoba menghubungi. Ya, kita lihat di sini. Nah, ini contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini dia kebetulan lulus semua. Nah, kalau ada nanti yang tidak lulus, nanti Bapak Ibu bisa melakukan sanggah dengan nilai yang ada yang tertera di dalam hasil rekapan nilai secara keseluruhan. Demikian Bapak Ibu, informasi yang dapat kami sampaikan. Pantau terus informasi berkelanjutan bagi Bapak Ibu yang dinyatakan lolos untuk melihat jadwal terbaru berkenaan dengan hasil final pasca sanggah dan pengisian daftar riwayat hidup. Dan bagi Bapak Ibu yang dinyatakan tidak lolos, pastinya nanti akan mengikuti masa sanggah dan pastikan juga ikuti update informasi terkait seleksi P3K tahun 2023 yang ditaksir akan dimulai pada bulan April 2023. Demikian informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.